pertama ada pengertian hukum. Hukum adalah sistem aturan atau norma yang mengatur perilaku manusia dalam masyarakat dan diberi sanksi untuk menciptakan ketertiban, keadilan, dan perlindungan hak-hak individu. Hukum bersifat mengikat baik secara tertulis maupun tidak tertulis dan dibuat oleh lembaga-lembaga yang berwenang untuk menjaga keseimbangan dan harmoni dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kedua, ada latar belakang hukum. Latar belakang hukum merujuk pada alasan mendasar mengapa hukum diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat. Secara umum, latar belakang hukum mencakup aspek-aspek sosial, filosofis, historis, dan praktis yang mendorong pembentukan hukum. Yang ketiga, ada unsur-unsur hukum. Yang pertama, aturan atau norma, berisi perintah, larangan, atau anjuran. Yang kedua, mengatur masyarakat, mengatur hubungan antara individu dan kelompok. Yang ketiga, dibuat oleh pihak yang berwenang seperti pemerintah atau lembaga legislatif. Yang keempat, bersifat memaksa, harus ditaati dengan ancaman sanksi bagi pelanggarnya. Yang kelima, bertujuan menciptakan keadilan dan ketertiban, yaitu melindungi hak dan kewajiban semua pihak. Yang keempat, ada fungsi hukum. Fungsi hukum dibagi menjadi dua. Yang pertama ada mengatur dan melindungi. Yang pertama, mengatur, yang dimaksud yaitu menciptakan keteraturan dalam masyarakat. Dan yang kedua, melindungi, menjamin hak dan kewajiban masyarakat. Yang kelima, ada bentuk hukum. Bentuk hukum dibagi menjadi dua. Yang pertama ada hukum tertulis dan yang kedua ada hukum tidak tertulis. Yang pertama, hukum tertulis. Hukum tertulis yaitu hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Dan yang kedua ada hukum tidak tertulis, yaitu aturan yang tidak tercantum dalam dokumen hukum resmi tetapi diakui dan dipatuhi oleh masyarakat. Selanjutnya ada tujuan hukum. Yang pertama melindungi hak dan kebebasan individu, yang kedua menjamin ketertiban dan keamanan, yang ketiga mencapai kesejahteraan bersama, yang keempat mewujudkan keadilan, yang kelima mencapai kesejahteraan bersama, dan yang keenam mengatur kehidupan sosial. Yang ketujuh ada manfaat hukum. Yang pertama menjaga keamanan, yang kedua pengendalian sosial, yang ketiga pedoman kehidupan, yang keempat menyelesaikan suatu masalah yang timbul, yang kelima sebagai sarana untuk menciptakan keadilan hukum, dan yang keenam yaitu untuk mengadakan perubahan sosial yang hendak dilakukan pemerintah. Dan yang terakhir yaitu contoh hukum di Indonesia. Yang pertama, hukum di lingkungan sekolah. Yang kedua, hukum di lingkungan masyarakat. Yang ketiga, hukum di lingkungan keluarga. Dan yang keempat, hukum di lingkungan berbangsa dan bernegara. Video berikut adalah contoh-contohnya. Menduduki meja terkesan tidak sopan dan tidak beretika. Duduklah di kursi dengan posisi yang sopan. Kamu gak bawa helm? Enggak lah, deket doang kok. Ya, walaupun kita gak pakai helm. Ya udah lain kali aku pakai helm, orang tadi deket doang. Oke, jangan kembali lagi ya. Ya. Nah, gini loh pakai helm. Iya, aku tuh pakai helm kok. Makasih ya sarannya. Itu bukan saran, itu emang aturannya harus pakai helm. Iya, makasih ya. Ibu yang memarahi anaknya karena anaknya pulang terlalu terlambat, karena sang ibu khawatir jika anaknya kenapa-napa. Menyepelekan perintah orang tua dan nasihat orang tua.
sanksi hukum seperti denda atau penjara, hingga dampak sosial seperti kerusakan reputasi dan dikucilkan oleh masyarakat. Selain itu, tindakan melanggar hukum juga bisa menimbulkan kerugian bagi korban dan pelaku, serta dampak psikologis yang berkepanjangan. Oleh karena itu, penting untuk selalu mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari masalah hukum dan menjaga ketertiban masyarakat. Oh yeah,